pasal 6 ayat 19 sampai dengan 24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, mari kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tapi kumpulkanlah harta di surga dengan dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, baik, kita kasih Tuhan bersyukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini atau dalam sepanjang tema minggu ini kita belajar tentang hal mengumpulkan harta, dan dimulai dengan kata demikian: janganlah kamu mengumpulkan harta. Berarti tidak boleh mengumpulkan harta. Lihat dulu ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dalam bagian ini tarik bahwa tujuan hidupnya hanya mengumpulkan harta, tidak ada yang lain. Jadi seluruh fokus hidupnya itu hanya mengumpulkan harta. Itu yang nggak bisa. Itu yang nggak boleh. Janganlah kamu mengumpulkan harta dan fokusnya hanya harta di bumi. Kenapa? Karena itu jelas mengat dan karat merusakkannya. Mengat itu biasanya kita pahami sejenis ada binatang kecil yang memakan sedikit-sedikit. Ya. Kalau kita simpan uang terlalu lama, ada saya lihat di Facebook, simpan uang terlalu lama, mungkin bertahun-tahun 100.000 kita diambil lubang-lubang semua. Ya. Terlalu lama disimpan. Ya, apalagi biasanya kadang-kadang simpannya di bawah bantal, ya, beberapa sinaga waktu hari Minggu. Jadi mengumpulkan harta boleh, tapi jangan fokusnya hanya untuk di bumi. Kenapa? Karena akan rusak. Dan kedua, ada pencuri yang mencuri serta membongkarnya. Nah, kumpulkanlah ayat 20 itu bagimu harta di surga. Jadi Allah menghendaki bukan hanya mengumpulkan harta di bumi, tetapi yang terpenting itu di surga. Kenapa? Karena ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak ada di sana membongkar serta mencurinya. Dengan kata lain begini, bahwa Allah menghendaki kita, mengingatkan kepada kita bahwa mengumpulkan harta itu ada juga nabung di surga. Kumpulkan harta di surga. Amin. Fokusnya bukan hanya mengumpulkan harta di bumi saja, tetapi juga mengumpulkan harta di surga. Amin. Nah, jadi ini penting. Kenapa? Karena ayat 20 menjelaskan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hartanya terbanyak di bumi, maka inginnya di bumi terus. Tapi kalau hartanya di surga banyak, maka pinginnya surga. Contohnya, kalau saudara punya harta yang banyak bukan di Tarakan, contohnya mungkin di Jawa atau di pulau lain, saya pastikan saudara ingin ke sana. Aduh, ini lockdown bagaimana? Mau ke sana, harta saya di sana semua. Tidur mikirkan hartanya di pulau lain. Kenapa? Karena di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Betul? Ya. Ada kan orang seperti itu. Ya. Di mana hartanya banyak, di situlah yang dipikirkannya. Kalau harta kita banyak di surga, maka kita akan pikirkan di surga. Sekarang pertanyaannya, gimana Pak kumpulkan harta di surga? Ngirimnya ke sana bagaimana? Ya. Paket-paket apa dan sebagainya. Lanjut. Nanti sampai di sini. Kemudian Yesus menjelaskan begini.
Harta itu rupanya lebih banyak berbicara selain satu hati, karena di situ berbicara di mana hatimu berada, di situ di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi harta itu terpikatnya, menggigitnya atau mempengaruhi hati. Yang kedua adalah mata. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata kita jahat, banyak orang melihat harta, biasanya orang sebut matanya jadi apa? Hijau atau biru? Hijau. Ya, itu dengan kata lain kan, jadi silau dengan yang warna hijau, sehingga merusak. Katakan jika terang, jadi mata ini disebut sebagai terang ya, terang dalam hidup kita. Jadi jika terang yang ada pada gelap, mata kita menjadi jahat. Betapa gelapnya kegelapan. Jika orang hanya tertuju kepada mamon, karena ayat 24 itu, maka hidupnya menjadi gelap. Nah begini Bapak Ibu Saudara, ayat 24 itu akhirnya Yesus membandingkan begini, kamu pilih mana? Mengabdi kepada Allah atau kepada mamon? Itu mungkin pilihan yang sulit juga. Karena mengabdi itu artinya memberikan hidup. Jadi kamu mau memberikan hidupmu kemana? Kepada Allah atau kepada harta atau kepada mamon itu? Mamon itu dalam Aramik itu berarti kekayaan. Kalau konsep Babel itu mamon itu keangkuhan dan kesombongan. Jadi semata-mata bukan sekedar uang. Jadi mamon itu bukan hanya sekedar uang, tapi mamon juga itu berarti kesombongan dan keangkuhan hidup. Kita tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, kekayaan, keangkuhan dan kesombongan. Jadi siapa tidak membutuhkan Tuhan, berarti dia percaya kepada mamon atau kepada kekayaan. Nah, dalam bagian lain disebutkan bahwa yang salah itu bukan uangnya, bukan kekayaan, tetapi apa? Cinta akan uang. Coba kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Uangnya tidak salah, kekayaan tidak salah, tapi cinta mengabdi. Sehingga dikatakan di ayat 24, kamu tidak dapat memberikan hidupmu mengabdi atau mencintai kepada Allah, kepada mamon. Pilih yang mana? Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang, ya jelas nih, dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena tujuan hidupnya mengumpulkan harta di bumi. Sekali lagi, seperti khotbah hari Minggu, baik Pak Sinaga maupun Pak Jeli Simon, enggak, Papa mengumpulkan harta, tapi tujuannya bukan itu. Tidak dilarang menjadi kaya, tapi kan fokus hidup kita bukan itu. Bahkan firman Allah berkata, asal ada pakaian, makanan, dan kebutuhan berkecukupan, ya sudah cukup lah. Nah, beberapa orang karena ingin memburu, ingin lebih banyak, makanya dia telah menyimpang dari iman, menghalalkan segala cara, dan segala cara itu halal baginya. Mamon itu biasanya tadi saya katakan ada kesombongan dan keangkuhan hidup. Dengan kata lain, kalau kita boleh katakan roh mamon, gitu ya, roh mamon dan Allah, roh Allah. Jadi kalau orang bersandar kepada mamon, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Mamon itu memang memberi, ya. Allah juga akan memberi. Mamon juga memberi, menawarkan. Kita belajar tentang percobaan Tuhan Yesus marilah minggu sebelumnya, ya. Memberi, tapi perhatikan, dia akan mengambil atau menjual hidup seseorang itu. Dia memberi, tapi dia akan menjual nyawa orang itu, atau nyawa salah satu dari orang. Mamon seperti itu.
Dia sekali lagi memberi, tetapi dia menjual. Kalau konsep Allah dalam hal kekayaan itu adalah menabur, maka engkau akan menuai. Kalau Mammon tidak, dia menipu, mencuri, memberi, tapi menjual. Berapa banyak orang yang melakukan hal ini? Ya zaman dulu banyak, mungkin sekarang nggak tahu masih ada tidak ya, yang menyembah kemudian mengorbankan anaknya, mengorbankan ya keluarganya lah gitu ya, mengambil kekayaan tetapi ada yang dijual. Itu Mammon. Nah kalau Allah itu dia memberi dan memberinya dengan tulus ikhlas, kita akan menerima, bukan dijual. Diberi kita akan menerima. Kalau Mammon memberi tapi menjual. Nah dilihat ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa mengumpulkan harta yang terpenting adalah mengumpulkan harta di surga. Kita harus mengabdi kepada Allah dan tidak bisa mengabdi kepada Mammon. Kalau mengambil kedua-duanya maka tidak akan mendapat apa-apa. Seperti seseorang taruh kakinya di dua perahu. Yang pernah naik perahu, ya bayangkan naik satu perahu aja goyang-goyang kita bisa tenggelam, apalagi di dua kaki, satu di perahu satu, satunya sebelah kaki di perahu lain, maka pasti kita akan jatuh. Nah, bagaimana caranya sekarang adalah mengumpulkan harta di surga itu. Saudara harus ingat bahwa kita adalah pengelola berkat Tuhan. Itu soal harta kita mengelola. Nah sekarang bagaimana mengumpulkan harta di surga itu? Tidak ada cara lain. Tadi saya katakan adalah ayat 24 itu jelas, mengabdi atau memberikan hidup kepada Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang yang lari meninggalkan Tuhan karena keadaan yang sulit, ekonomi yang sulit. Bahkan ada video yang beredar yang saya sempat share kepada Bapak Ibu Saudara tentang pandemi COVID-19 ini. Dibalik itu ada yang mengatakan adalah rencana dari antikris, dan kita tidak tahu. Memang kita sudah hidup di ujung zaman ini, begitu ya, di penghujung akhir zaman ini, dan tidak bisa kita pungkiri, dan kadang-kadang kita tidak sadari. Kita mungkin sering bertanya, kapan ya? Apakah masih 100 tahun lagi kah baru kiamat, 100 tahun lagi kah baru antikris, atau 200 tahun lagi? Kita tidak tahu, tidak ada yang bisa tahu. Tapi dengan kejadian-kejadian yang kita alami, maka kita melihat bahwa ternyata sekarang iman kita dipertaruhkan dengan hal itu. Siapa yang bisa menutup rumah ibadah? Tidak ada yang bisa menutup kecuali corona, COVID-19. Siapa yang bisa melumpuhkan ekonomi? Tidak ada yang bisa kecuali virus corona. Siapa yang bisa membuat orang takut? Tidak ada kecuali virus corona. Yang badannya besar berotot pun takut. Dengan kata lain, membuktikan bahwa yang kecil yang tidak kelihatan itu bisa menggoncang berapa banyak iman orang. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan berarti kita harus saudara bebas dan sebagainya, tidak takut, bukan. Tetapi jangan sampai iman kita terpengaruh dengan yang namanya situasi hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah di rumah, puji. Tapi apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Demikian juga ketika kita beribadah di gereja, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya atau tidak? Jadi yang kedua, yang pertama adalah mengabdi dengan cara bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jadi itu, mengumpulkan harta di surga adalah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena begini, ketika Tuhan datang ke dunia ini, yang dia cari apa? Apakah aku mendapati iman? Yang dia cari iman di dunia ini. Apakah kita masih tetap
berpegang teguh pada iman dan melakukan segala perintah ketetapan Tuhan atau tidak. Jadi hari-hari ini orang akhirnya berkata, kami harus setia kepada yang mana? Coba lihat ayat 24. Satu tadi, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita mengumpulkan harta di surga, mengabdi kepada Tuhan. Tadi pertama dengan cara kesungguhan, yang kedua dengan apa? Mengasihi, mencintai. Kalau sudah tahu caranya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengerti, tidak usah perlu dijelaskan lagi seperti apa. Lagi kita sudah dewasa semua dalam rohani, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Dan kemudian selanjutnya, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yang selanjutnya adalah setia, mengindahkan. Menarik di sini ya, setia disambung dengan kata mengindahkan. Jadi orang yang mengabdi kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia akan setia dan mengindahkannya atau menghormatinya. Tunduk, itu mengindahkan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan menghendaki supaya mengabdi kepada Tuhan itu atau mengumpulkan harta di surga itu adalah sungguh-sungguh melakukan firman Allah, mengasihi, setia dan mengindahkan. Mudah saja, ini yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada waktu itu, bahwa pentinglah bagi kita untuk melihat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tema tentang yang namanya ketamakan. Ya, itu ada kaitannya dengan mengumpulkan harta juga. Ya, karena kata ketamakan itu adalah manifestasi dari mengumpulkan harta. Orang kan kalau mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya, itu disebut dengan manifestasi dari ketamakan. Mammon selalu mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Anda hebat kalau banyak uang, Anda berkuasa kalau banyak uang. Semua bisa diselesaikan dengan uang. Dan dengan kata lain, uang atau kekayaan atau mammon adalah jawabannya. Padahal kita tahu bahwa Allah adalah jawaban segalanya. Jadi roh mammon ini berusaha menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah. Makanya Allah berkata, gak bisa ngabdi kepada dua Tuhan, gak bisa, harus pilih salah satu. Dengan kata lain, yang mana kita setia? Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh bekerja, tidak boleh berusaha, tidak boleh mencari uang, bukan. Malah kalau kita lihat dalam kita hitung waktu kita lebih banyak sebenarnya mencurahkan waktu kita untuk mencari uang daripada mencari Tuhan. Betul? Dan Tuhan sudah kasih itu. 6 hari lamanya engkau bekerja, 1 hari saja untuk aku. Ayo. Dengan kata lain, Tuhan juga ngomong, cari uang gak apa-apa, gak masalah, boleh saja. Tapi jangan lupa ada waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, renungan malam hari ini merefleksi kita lagi, mengingatkan kita lagi bahwa mengumpulkan harta itu perlu juga, tapi jangan sampai fokusnya hanya untuk di bumi ini saja. Berapa banyak orang sudah mulai melupakan Tuhan. Kalau kita tidak ada makan, ada belum bayar air, listrik, dan kebutuhan, belum lagi harus online terus sebagainya. Karena kebutuhan sekarang adalah online. Saudara kalau ketinggalan dompet tidak masalah, tapi kalau ketinggalan HP harus pulang ambil HP. Ya kan biasanya gitu. Dompet ketinggalan tidak apa-apa, yang penting HP tidak ketinggalan.
Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa cinta akan uang itu masalahnya. Kalau kita mengumpulkan harta untuk diri kita, ya. Tapi jangan sampai fokusnya hanya untuk itu. Tuhan mengingatkan kepada kita karena itu akan berakhir. Harta di bumi ini akan berakhir, bahkan bisa rusak. Tapi harta yang kita simpan di surga dengan kita mencintai Tuhan, beribadah, memuliakan nama Tuhan, itu tidak akan rusak. Dicatat dengan baik. Ya. Saudara hadir malam hari ini, apakah tidak dicatat oleh malaikat? Oh, dicatat. Nah, bisa aja tanya catatannya. Catatannya malaikat itu lengkap, tanggal sekian. Ya, pernah lihat buku kecil? Ya, sebelum saya kayak buku kecil tentang apa ya? Waktu saya kecil itu ada traktat itu loh. Dia meninggal, kemudian dia masuk neraka, kemudian dia protes. Kemudian malaikat kasih lihat, nih waktu kamu hidup, dibukakan filmnya. Tuh, kamu di dalam gereja aja bukan beribadah, malah mikirkan yang di rumah, mikirkan yang lain-lain. Gitu. Itu dicatat semua, gitu ya. Jadi kalau datang beribadah ya beribadahlah, tinggalkanlah yang lain dulu. Kan lebih banyak, paling 2 jam, udah sampai 1,5 jam sekarang datang kita ibadah. Setelah itu ada 24 dikurang 1,5 berapa? Ada berapa puluh jam, belas jam masih kita bisa memikirkan yang lain. Syukur-syukur yang ikut Abah baca Alkitab itu ada waktu untuk masih baca Alkitab kan, renungan pribadi di rumah dan sebagainya, masih bersyukur seperti itu. Tapi yang tidak, ya tidak ada. Makanya saya lihat ya Tuhan itu baik. Kita ngomong soal Tuhan itu baik. Dia tidak menuntut banyak ini. Ada 7 hari ini, selang-seling ya. Hari pertama kamu kerja, hari ketiga kerja, kemudian hari kelima kerja, dan yang selang-seling ini hari untuk aku beribadah. Tidak. Tuhan tidak menuntut banyak bagi kita. Tapi bersyukur kalau saudara hadir malam ini dalam ibadah Tuhan Minggu, menguatkan setiap kita. Amin. Jadi ajaklah teman-teman yang lain ibadah Tuhan Minggu. Saya bingung juga kadang-kadang, kita takut pergi beribadah, ya, tapi pergi ke kafe, pergi ke mana lagi? Pasar, kumpul dengan teman, segala. Tidak takut kita, tapi ke gereja kita takut. Kenapa? Ada corona kayaknya. Ya, jadi bingung kita. Yang betul itu yang mana? Gitu. Baru kita hidupnya jauh-jauh gitu ya. Jadi bersyukurlah saudara sedang mengumpulkan harta di surga saat ini. Bersyukurlah kalau kita masih bisa mengumpulkan harta di surga. Amin. Amin. Kumpulkanlah harta di surga. Nanti saudara akan terima. Gak punya harta di bumi tidak apa-apa, nanti ditinggalkan juga. Yang punya banyak harta di bumi syukur, tapi tetap ditinggalkan juga, ya kan? Yang punya harta di surga, itu yang luar biasa. Jadi apa yang kita kirim ke surga, istilahnya, itulah yang disediakan bagi kita nanti. Ya, saya pernah khotbahkan itu. Ya, kalau kita kirim bahan-bahan ke surga banyak, ya rumah kita nanti bagus di sana. Ya. Kalau kirimnya sedikit, ya dibangunkan RSSS lah, rumah sangat sempit sekali. Ketika kita kumpulkan di sana, wah ini cocok bangun rumah yang besar, ukuran IP 70, 75, 105, bangunkanlah rumah kita di sana. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Bersyukur kalau dalam hidup ini, malam hari ini kita masih bisa mengumpulkan harta di surga, walaupun seperak, 2 perak, 1 gram, 2 gram emas istilahnya dalam ibadah ini. Saya tidak tahu ukurannya ya. Saya tidak tahu ukurannya Tuhan menghitung kita kumpulkan harta di surga itu berapa. Apakah ketika kita berdoa seperti ini atau beribadah seperti ini, hitungannya Tuhan ini 1 gram emas. Ketika kita doa di rumah sendiri 2 gram emas. Saya tidak tahu, baca Alkitab 3 gram emas. Saya tidak tahu ukurannya itu. Nanti kita tanya di surga gitu ya. Ukurannya Tuhan kalau hari Minggu itu berapa gramnya harta yang tersimpan di sana. Itu malaikat yang tahu. Baik, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Nanti Bapak Sinaga bawa kita dalam doa.